Coba bayangkan ini, di era drone murah, jet siluman, dan perang berbasis AI, ada satu sistem senjata tua yang masih membuat pilot modern berpikir dua kali sebelum masuk wilayah tertentu. Sistem itu bukan fiksi, bukan legenda, dan bukan sekedar sisa perang dingin. Namanya adalah S-300. Pertanyaannya sederhana, tapi mengganggu. Kenapa sistem yang umurnya sudah puluhan tahun justru semakin sering dibicarakan di tahun 2025? Dan kenapa di konflik nyata, sistem ini masih dipakai, dipertahankan, bahkan diperebutkan? Tonton sampai akhir karena jawabannya tidak sesimpel soal teknologi. S-300 lahir dari satu ketakutan besar Uni Soviet. Bukan satu pesawat musuh, tapi serangan udara massal. Bayangkan, puluhan bom berdatang bersamaan diikuti rudal dalam jumlah besar. Dari sinilah filosofi S-300 dibangun. Sistem ini tidak diciptakan untuk duel satu lawan satu, ia diciptakan untuk menguasai langit dalam skala luas. S-300 bukan satu kendaraan, bukan satu radar, dan bukan satu peluncur. Ia adalah jaringan. Radar pencari, radar pengunci, pusat komando, dan kendaraan peluncur semuanya saling terhubung. Inilah alasan kenapa sejak awal S-300 dikenal sebagai benteng udara, bukan sekedar senjata. Sekarang kita sederhanakan cara kerjanya. Bayangkan S-300 sebagai penjaga langit yang tidak pernah tidur. Radar jarak jauhnya terus memindai angkasa. Begitu ada objek mencurigakan, sistem langsung menghitung jarak, kecepatan, arah, dan ketinggian. Data ini dikirim ke pusat komando untuk dianalisis. Apakah ini pesawat sipil? Apakah ini pesawat tempur? Atau justru rudal? Jika dianggap ancaman, radar kendali tembakan mengunci target dan menghitung titik pertemuan paling ideal. Rudal lalu diluncurkan secara vertikal, naik ke langit, kemudian berbelok menuju sasaran. Semua proses ini terjadi dalam hitungan detik. Dan di titik ini, langit bukan lagi tempat aman bagi siapapun yang terdeteksi. Yang membuat S-300 berbahaya bukan hanya jaraknya, tapi kemampuannya menghadapi banyak ancaman sekaligus. Sistem ini dirancang untuk perang besar, wilayah luas, dan serangan udara massal. Artinya, bukan satu target, tapi banyak target dalam satu waktu. Ditambah lagi, seluruh sistemnya bersifat mobile. Setelah menembak, unit S-300 bisa berpindah posisi. Ini membuatnya sulit dilacak dan sulit dihancurkan. Di perang modern, bertahan hidup sama pentingnya dengan menembak. Kalau sejauh ini kamu merasa pembahasannya mulai menarik, kamu bisa bantu channel ini dengan like video ini sekarang. Algoritma YouTube suka itu, dan kamu tetap lanjut nonton tanpa gangguan. Sekarang kita masuk ke perbandingan yang paling sering bikin debat panas, S-300 versus Patriot. Secara jujur, keduanya lahir dari filosofi yang berbeda. S-300 dirancang untuk perang besar, wilayah luas, dan serangan udara massal. Patriot dirancang untuk presisi, perlindungan target bernilai tinggi, dan integrasi teknologi tingkat lanjut. S-300 unggul dalam cakupan wilayah dan daya tahan di konflik intens. Patriot unggul dalam akurasi dan kemampuan menghadapi rudal balistik modern. Jadi pertanyaannya bukan siapa lebih hebat, tapi siapa lebih cocok untuk skenario tertentu. Kalau kamu harus memilih, kamu tim cakupan luas atau tim presisi tinggi? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena ini selalu jadi perdebatan seru. Konflik Rusia-Ukraina menjadi panggung nyata S-300. Ukraina menggunakan sistem ini sebagai tulang punggung pertahanan udara. Kota, infrastruktur, dan wilayah penting dijaga oleh sistem yang sudah mereka kuasai sejak lama. Rusia juga menggunakan S-300, bahkan dalam beberapa kasus menjadikannya senjata serangan darat. Ini bukan fungsi aslinya, tapi menunjukkan satu hal. Dalam perang atrisi, sistem lama pun bisa dipaksa beradaptasi. Dari konflik ini, satu kesimpulan muncul. S-300 tidak memenangkan perang, tapi membuat perang udara menjadi jauh lebih mahal dan beresiko. Sekarang kita masuk ke sisi paling jujur. S-300 tidak ideal melawan drone kecil dan murah. Menembak drone bernilai puluhan ribu dolar dengan rudal mahal jelas tidak efisien. Disinilah banyak orang salah paham. Namun S-300 bukan dibuat untuk itu.
Ia dibuat untuk lapisan luar pertahanan. Untuk rudal cerijah modern yang terbang rendah dan sulit dideteksi, S-300 masih bisa mencegat, tapi sangat bergantung pada waktu deteksi dan integrasi dengan sistem lain. Artinya, di perang modern, S-300 tidak boleh berdiri sendiri. Ia harus bekerja sebagai bagian dari pertahanan udara berlapis. Tahun 2025 bukan tentang siapa punya teknologi paling futuristik, tapi tentang siapa yang bisa bertahan paling lama. Dunia masuk era perang udara murah tapi massal. Banyak negara tidak ingin menguasai langit musuh, mereka hanya ingin mencegah musuh menguasai langit mereka. Disinilah S-300 menjadi masuk akal. Sistem ini masih cukup kuat untuk memaksa musuh mengubah rencana, masih cukup menakutkan untuk menciptakan efek psikologis. Dan yang paling penting, masih tersedia dan relatif terjangkau. Kalau kamu suka analisis seperti ini, pastikan kamu subscribe sekarang, karena kita akan terus bahas sistem senjata dan konflik global dengan cara yang jujur dan mudah dipahami. S-300 bukan masa depan pertahanan udara, tapi juga belum menjadi masa lalu. Sistem yang lebih baru seperti S-400 memang lebih canggih, tapi mahal dan jumlahnya terbatas. Di dunia nyata, kuantitas, kehandalan, dan pengalaman operator seringkali lebih menentukan daripada teknologi tercanggih di atas kertas. Jadi kenapa S-300 masih menarik di tahun 2025? Karena sistem ini berada di titik unik antara kekuatan, kesediaan, dan realitas perang. Ia tidak sempurna, ia punya banyak kelemahan, tapi ia cukup kuat untuk mengubah perhitungan lawan. Dan dalam perang modern, terkadang itu sudah cukup. Kalau kamu pikir pembahasan ini membuka sudut pandang baru, jangan lupa like video ini, tulis pendapatmu di komentar, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena selama langit masih menjadi medan perang, cerita tentang sistem pertahanan udara tidak akan pernah selesai.